Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu yang telah menyajikan materinya. Luar biasa ya, bagus sekali dan begitu menguasai materi dengan penampilan yang mantap ya. Terima kasih. Terima Amin, kasih amin. seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam diskusinya. Pancasila itu merupakan salah satu dasar atau salah satu sumber dari pendidikan karakter. Jadi falsafah negara itu merupakan sumber ya, sumbernya. Sehingga dalam pendidikan karakter itu yang pertama adalah religiusitas. Religiusitas itu merupakan implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya ya. Kemudian ada cinta bangsa, berarti itu persatuan Indonesia dan apa namanya tergambarkan dalam 18 karakter Pluralisme. kira-kira gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya kalau bangsa ini mau unggul, itu ada dua hal ya. Yang pertama, menurut para pakar itu, manusia Indonesia harus memiliki moral dalam konteks kolbe, moral. Dalam konteks likona, itu karakter. Dalam Islam, itu akhlak gitu. Ya. Jadi yang pertama, bangsa ini harus memiliki karakter, akhlak, atau moral, kira-kira gitu. Ini antara moral, kemudian akhlak, dan karakter itu semuanya memiliki nilai-nilai yang baik gitu ya. Apalagi akhlak memiliki nilai yang mulia. Nah, kemudian yang kedua, bangsa ini harus memiliki kecakapan atau bidang keahlian. Nah, kita kembali ke nomor satu. Apabila individu itu memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang baik, maka dia bisa memperlakukan dirinya dengan sebaik-baiknya gitu. Dia bisa berperilaku yang terbaik buat dirinya dan buat orang lain dan buat alam sekitar. Itu ya. Jadi bagaimana pola makan, bagaimana tidur yang baik, bagaimana memelihara tubuh supaya tetap bugar, awet muda gitu, tetap semangat. Itu akhlak tuh. Akhlak terhadap diri sendiri gitu. Boleh misalnya ke atasnya 50 gitu ya, Pak Dewan. Tapi ke bawahnya tetap segar gitu. Lebih genep puluh Semangatnya mangsa. tinggi maksud saya. Semangatnya tetap tinggi. Itu akhlak terhadap diri sendiri. Biasakan mandi sebelum subuh misalnya supaya segar gitu, supaya kita mendapatkan bagaimana nikmatnya siraman air tidur dalam tubuh kita. Gitu. Amin. Jadi keren, gitu. Jadi sehat itu tampak bersemangat dan seterusnya. Kemudian akhlak terhadap eh, pencipta ya, kepada Allah. Nah, bagaimana dia memiliki komunikasi vertikal dengan Tuhannya supaya dia senantiasa kolbunya itu hidup mendapatkan petunjuk ilahiyah. Bagaimana dia bisa menerima tadi Al-Quran dengan baik, bagaimana dia bisa menerima sunnah dengan baik. Itu kan diterimanya oleh kolbu. Jadi akhlak vertikal melalui ibadah yang maksimal gitu. Tahajudnya dilaksanakan, sholat duhanya, puasanya tadi ya, kata penyaji tadi ada puasa, kemudian juga zakat. Sekarang kan sedang rame nih umat Muslim Indonesia dan di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji misalnya. Hmm. Nah, jadi itu adalah dalam rangka bagaimana kita memiliki komunikasi vertikal. Jadi hubungannya dengan Allah walaupun dalam ibadah itu ada mahdoh dan ghair mahdoh ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dia memiliki eh, akhlak terhadap eh, orang lain, terhadap orang lain, terutama kepada Rasulullah ya, sesama manusia dan Rasulullah. Seorang Muslim itu bagaimana nih? Rasulullah tadi kan sebagai uswatun hasanah gitu ya, Wah, sebagai uswatun hasanah itu bagaimana?
kita ini mengaku cinta Rasul, baca salawat banyak, tapi perilakunya tidak seperti Rasulullah kan begitu. Nah, maka bagaimana bangsa ini mampu mengidentifikasi perilaku Rasulullah kepada diri kita, kepada Hmm. diri keluarga kita, kepada diri masyarakat kita, tetangga kita. Jadi tadi Rasulullah itu sabar, Rasulullah itu penyayang, itu ya. Nah, itu masuk ke dalam dalam diri kita. Nah, nanti kalau kalau nilai-nilai akhlak Rasulullah itu sudah masuk, maka kita akan menjadi uswah bagi anak didik kita, bagi putra-putri kita. Jadi, oh iya, nanti harus seperti papa ini gitu ya. Oh iya, nanti harus menjadi seperti bapak guru ini, menjadi bapak menteri ini gitu. Semuanya menunjukkan keteladanan dari presiden sampai kepada tingkat Leader. RT, kemudian sampai kepada kepala keluarga. Semuanya menjadi uswah hasanah. Ini bagus. Jadi tidak ada lagi cerita-cerita mendengar misalnya ada figur publik yang melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan, tidak ada lagi karena semuanya ingin menjadi uswah hasanah sesuai dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu. Jadi indah nantinya. Lalu bagaimana berperilaku dengan lingkungan? Lingkungan ini juga dilakukan dengan baik. Tadi ya, kata Pak Andri, tadi itu bagaimana ketika melihat sampah gitu ya. Hmm. Terlalu banyak teori, banyak pendapat katanya gitu ya. Nah, bagaimana nilai yang dicontoh oleh Rasulullah itu di interaksi dalam diri kita dan mengawali dari diri kita. Ada sampah di jalan, kemudian kita bersihkan. Kalau tidak ada tempat sampahnya tadi mungkin kita di kantong itu ada plastik, masukkan ke plastik atau masukkan ke saku yang apabila itu sampahnya sampah bersih gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan di kita ini memang susah ya ke situ ke arah situ sebab sering kita melihat misalkan lempar dari kendaraan yang mobil bagus ya kendaraan mobil bagus itu di jalan itu melempar sampah gitu dan seterusnya. Ada yang melempar puntung rokok dan sebagainya. Jadi tidak nyaman. Ada yang meludah di jalan, tidak nyaman. Nah, kenapa? Karena dia tidak mencontoh bagaimana Rasulullah memperlakukan lingkungan. Hmm. Rasulullah itu menciptakan lingkungan itu luar biasa, bersih, indah, eh, dinikmati oleh seluruh umat yang ada di situ. Jadi salah satu ketertarikan orang untuk masuk Islam itu diantaranya karena perilaku umat Islam itu bersih, Hmm. bersih dirinya. Tadi kan perlakuan kepada dirinya, bersih ucapannya, semuanya indah, indah sekali. Nah jadi seperti itu. Maka oleh karena itu ini menjadi penting dalam Islam adalah akhlak atau karakter dalam dalam nikon atau karakter dalam pendidikan bangsa ini atau pendidikan dunia ini menjadi hal yang fundamental bagi pengembangan dan pembangunan manusia di dunia, kira-kira gitu.